Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Dalam Surakarta, beliau Bu Haja Sri Sayati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah 1 Dalam Surakarta, guru-guru yang hebat yang saya hormati pula. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua. Terbukti pada detik ini kita semua masih bisa beraktivitas dalam keadaan sehat, masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, yaitu puasa bulan Ramadan. Salam serta sholawat semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sebelum acara atau kegiatan PMO pada hari ini dimulai, akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pengantar dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang kedua adalah sharing praktek baik, kemudian yang keempat adalah lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan PMO pada hari ini tanggal 4 April tahun 2024, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pengantar sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada beliau Ibu Haja Sri Sayati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita diperkenankan Allah bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan rutin setiap 2 bulan sekali, yaitu kegiatan Project Management Office level sekolah, yang pada tahun ini kita sudah masuk di bulan April. Insya Allah nanti masih ada satu PMO lagi yang akan kita laksanakan di bulan Juni. Sebelum terlebih dahulu saya mengingatkan materi PMO kita pada bulan April ini adalah berkaitan topik yang pertama, manajemen dan pengembangan sekolah, dengan subtopik strategi kebijakan program pengayaan siswa. Dalam hal ini kita kemarin memilih tentang karakter. Kemudian topik permasalahan yang kedua yaitu peningkatan kapasitas guru dengan subtopik guru membaca literatur. Sesuai dengan kesepakatan kita pada PMO bulan Februari, diharapkan setiap guru sesuai target membaca 4 literatur, baik buku cetak maupun e-book. Laporannya sudah di-share oleh kurikulum, bagaimana melaporkan kegiatan membaca 4 buku itu. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan melihat apakah topik-topik yang kita sepakati di bulan Februari itu sudah bisa berjalan sesuai dengan harapan atau belum, demikian. Nah, sudah bisa ya? Nah, saya tunjukkan dulu hasil PMO kita bulan Februari yang saya laporkan ke Kemendikbud. Saya tunjukkan dulu hasil PMO kita bulan Februari. Jadi bulan Februari itu laporannya sudah lengkap. Saya buka dulu. Nah, laporannya seperti ini Bapak Ibu. Hasil refleksi kita adalah program strategi kebijakan program pengayaan siswa, penguatan literasi, penghijauan dan lain-lain melalui kegiatan penguatan karakter ISMUBA
dilaksanakan oleh guru kelas dan guru mapel lainnya baik di kelas maupun di luar kelas pada saat kegiatan keagamaan perlu mendapat perhatian yang lebih serius dan menjadi tanggung jawab bersama. Cek dulu, guru PAI-nya mana? Guru PAI yang izin Pak cek kontrol. Dalam rekomendasi rapat pendidikan perlu benahi literasi berkaitan dengan kemampuan membaca teks informasi. Maka perlu peningkatan kompetensi guru tentang literasi. Guru mampu mengajar kepada siswa membaca teks informasi sehingga untuk bisa mengajar guru harus memiliki kompetensi berkaitan literasi dengan membaca sebanyak-banyaknya literatur yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dan perbaikan kualitas pembelajaran. Akar masalahnya untuk topik yang A, karakter berkaitan dengan ismuba dengan kemandirian sholat dan mengaji. Akar masalahnya adalah 1. Pengawasan guru dan orang tua kurang maksimal. 2. Semua SDM yang ada memiliki kemampuan. Tidak semua SDM yang ada memiliki kemampuan mengajar mengaji. 3. Masalah-masalah karakter anak saat ini tanggung jawab dan karakter peserta didik belum maksimal. 4. Asesmen awal terkait kemampuan mengaji belum dilaksanakan. Kemudian yang topik kedua, peningkatan kapasitas guru. Subtopik guru membaca literatur. Guru belum memaksimalkan kajian literatur dalam perencanaan pembelajaran berkaitan dengan model, media, dan metode pembelajaran serta asesmen sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran. Minat baca guru masih rendah. Itu kalau membaca buku. Tapi kalau membaca WA, membaca itu sangat tinggi, prosentasenya 200%. Membaca WA, membaca media sosial, membaca TikTok itu prosentasenya 200%. Tapi kalau membaca literatur itu prosentasenya hanya 15%. Wah, jumlah banget ya. Makanya kemudian masuk di sini. Kemudian notulen kita kemarin hasilnya seperti ini. Ini notulen kita kemarin. Kemudian hasil kegiatannya adalah fokus pada kegiatan dalam periode Februari-April adalah manajemen pengembangan sekolah dan peningkatan kapasitas guru. Fokus utama manajemen pengembangan sekolah adalah strategi kebijakan program pengayaan siswa, dalam hal ini adalah karakter. Kemudian ini akar masalahnya sudah. Kemudian solusinya adalah waktu mengaji ditambah, peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan al-husna, asesmen awal, pembagian jadwal, pengecekan secara rutin kegiatan sholat dan mengaji, kegradian, pembetulan sholat, pembetulan wudhu, pimpinan sholat dijadwalkan. Itu berdasarkan hasil PMO Ismuba kemarin. Peningkatan guru membuat pemantauan kegiatan literasi guru. Guru membaca buku baik cetak maupun e-book 4 buku. Guru menulis sinopsis lainnya berkaitan isi buku. Guru berdiskusi berkaitan isi buku. Ini implementasinya. Nah, ini notulen kita kemarin. Nah, sekarang kita akan lihat pada kesempatan ini, kita akan melihat apakah apa-apa yang sudah kita rumuskan, di bulan April itu sudah tercapai dengan mendengar sharing praktik baik teman-teman kita, baik berkaitan dengan karakter maupun dengan literasi. Itu jadi itu pengantar saya. Selanjutnya mari kita ikuti sharing praktik baik teman-teman selama 2 bulan ini. Kegiatannya membangun karakter dan meningkatkan kompetensi dengan membaca literatur. Nanti setelah teman-teman semuanya sharing, kita akan kembali ke borangnya untuk melihat apakah topik masalah itu sudah bisa kita akhiri atau masih terus dilanjutkan. Demikian Bapak Ibu semuanya pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan ikuti presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama-tama adalah kita menjadikan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri kegiatan PMO atau praktik baik di siang hari ini dengan keadaan sehat. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik, karakter, budaya positif, keyakinan kelas yang telah dibuat oleh peserta didik kelas 3C. Untuk pembuatan keyakinan kelas sendiri, yaitu oleh seluruh peserta didik kelas 3C dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Yaitu untuk analisis masalahnya itu berpusat pada kebutuhan siswa dan berlandaskan dengan potensi siswa. Kemudian jika sudah dirumuskan, kata-katanya harus yang universal dan mudah dipahami. Contohnya yang sudah disepakati oleh kelas 3C adalah sopan. Ya, di sini hanya mengatakan sopan saja, tetapi ada sub-subnya, yaitu yang pertama adalah mengucap salam ketika masuk kelas. Nah, ini di sini adalah pembentukan karakter dasar anak-anak ketika masuk kelas. Ketika nanti ada seseorang yang masuk kelas tidak mengucap salam, pasti akan ditegur oleh peserta didik yang ada di dalamnya. Bahkan saya juga pernah ada saya keluar lagi lalu masuk lagi untuk mengucap salam, karena itu sudah keyakinan kelas. Kemudian setiap anak-anak keluar meninggalkan kelas harus meminta izin terlebih dahulu kepada guru yang mengampu di dalam kelas. Ya, dan lagi untuk yang kedua adalah berbuat adil ya. Di sini adalah demokrasi memilih ketua kelas. Tidak jarang semua anak menginginkan untuk menjadi ketua kelas ya, karena hanya satu ketua kelas, maka di sini sistemnya adalah demokrasi atau memilih ketua kelas dengan cara voting atau pemilihan terbanyak. Kemudian tidak membeda-bedakan teman, yaitu di sini tadi untuk demokrasi tadi yang terpilih adalah perempuan, tapi tidak menjadi masalah walaupun terjadi perbedaan gender di dalam pemilihan voting ketua kelas tersebut. Ya. Kita lanjutkan lagi untuk yang ketiga adalah baik. Di sini teman-teman peserta didik kelas 3C yaitu mampu membantu teman yang sedang kesusahan tanpa memandang bulu. Yaitu yang kedua adalah sharing atau berbagi jika teman-temannya tidak membawa e-money ataupun bekal. Peserta didik berbagi makanan baik yang dibawa dari rumah ataupun juga bisa dibelikan di BUMS. Kemudian empati ya teman-teman. Empati di sini berkaitan dengan sesama peserta didik, yaitu jika ada teman yang sedang kesusahan atau jatuh bisa langsung segera untuk membantu. Kalau Bapak Ibu guru membawa buku yang banyak ditaruh di kantor, biasanya nanti peserta didik yang membawakan. Kemudian kesepakatan kelas selanjutnya adalah jujur. Kejujuran di sini penting. Ya, mau setiap kali diadakan tes ataupun penilaian harian peserta didik di kelas 3C selalu mengawali dengan mengucap basmalah bersama-sama sebelum melaksanakan ujian tersebut. Kemudian jika ada peserta didik yang mengakui berbuat salah, maka harus mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf. Kemudian jika ada meminjam barang, wajib hukumnya untuk mengembalikan, karena itu adalah tanggung jawab sebagai peminjam tersebut. Kemudian yang kelima adalah disiplin. Ya, di sini peserta didik kelas 3C datang tepat waktu yang sudah disepakati pukul 7, dan ketika
puasa Ramadan di jam 7.30 atau setengah 8. Nah, kemudian belajar untuk antri, bersabar. Itu ketika makan siang ataupun juga ketika sholat berjamaah di masjid. Jadi untuk kelas 3C itu tidak langsung turun, tetapi mengantri dulu, menunggu disiapkan oleh gurunya, baru nanti kita bersama-sama turun ke bawah menuju Masjid Al-Wusta. Kemudian untuk sebelum pulang, kita biasanya mengecek di laci-laci dan di bawah meja jika ada sampah yang masih tertinggal. Itulah tadi kegiatan praktek baik di kelas 3C yang alhamdulillah sudah diterapkan dan memiliki dampak positif, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di setiap harinya. Mohon maaf sebelumnya saya belum nyiapin skripnya Bu, tapi saya sudah bentuknya beda. Jadi saya tidak seperti yang itu. Kemarin saya baru tahu lihat punya teman-teman, ternyata saya belum membuatnya. Nah, saya cuma mau cerita yang sudah saya baca, bukunya ada 3. Yang 2 itu yang online-nya, kemudian yang 1 ini saya dapat pinjaman dari Bu Nurul. Itu mengajar seperti Finlandia. Saya baca ini ternyata memang ini menariknya gini, hubungannya dengan alhamdulillah saya kemarin bisa ikut CGP meskipun dengan perjuangan di awal saya sempat masuk rumah sakit, tapi ternyata saya telah mengikuti di sini banyak ilmu yang saya pelajari, dan salah satunya yang kenapa ini di mengajar seperti Finlandia itu ternyata diterapkan di yang guru penggerak. Jadi di sini disebutkan ada 33 strategi sederhana untuk kelas menjadi menyenangkan. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan yang materi yang sekarang terakhir kita pelajari di CGB itu adalah kita mendengarkan murid. Jadi yang voice, choice, dan ownership. Nah, voice itu berarti kita mendengarkan anak-anak. Jadi apa sih sebenarnya yang dimau anak? Dalam artian yang dimau itu ya dengan hubungannya dengan pembelajaran. Bagaimana menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan. Kalau anak-anak sudah memiliki rasa itu bahwa apa program-programnya dia, apa kemauannya dia, itu insya Allah pelaksanaan apa yang kita inginkan itu bisa terjadi. Contohnya yang kita maunya gini, tentang kedisiplinan tadi yang hubungannya dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kita buat harus seperti apa? Contohnya PR harus dikerjakan, ketika pembelajaran harus tenang, kemudian ketika masuk memberi salam, ketika keluar harus izin terlebih dahulu. Kalau itu sudah menjadi anak-anak sudah setuju, insya Allah juga anak-anak menjalankannya dengan baik. Jadi tidak ada rasa terpaksa, termasuk juga yang masuk sekolah harus izin dan lain sebagainya. Malah terkadang si anaknya yang maaf kemarin gini, jadi umpamanya dia tidak masuk sekolah, saya diajak orang tuanya seperti itu. Jadi bukan karena anaknya, tapi karena memang keperluan orang tuanya. Nah, kemudian yang berikutnya juga di buku ini juga dijelaskan bagaimana kita memperlakukan anak dengan baik. Bagaimana bahwa kalau dulu sebelum saya ikut CGB, memang gini, guru itu bisa menjadikan anak seperti apa, orang tua dan guru itu bisa menjadikan anak seperti apa. Tapi kan ternyata setelah saya mempelajari CGB, termasuk saya baca buku ini, itu sebenarnya sudah ada sih dalam diri anak itu sifat-sifatnya. Cuman kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pendidik itu istilahnya menebalkan, gitu, menebalkan karakter-karakter yang baiknya. Sedangkan karakter-karakter yang buruk kita berusaha untuk itu tidak tumbuh. Nah, kayak seperti itu. Nah, yang saya terkesan sekali dengan buku ini itu masalah istirahat otak. Jadi di sini di Finlandia itu setiap 45 menit anak-anak diistirahatkan sekitar 15 menit aja. Jadi anak-anak tidak belajar dari jam 7 kita ya kalau sekolah kan dari jam 7 sampai jam 9 kurang 10 menit untuk kelas 2. Itu kan berarti kurang lebih 2 jam pelajaran. Nah,
Kalau di sana ternyata tidak, setiap 45 menit itu istirahat 15 menit untuk memberi otak untuk istirahat. Kemudian anak-anak juga berekspresi. Nah, setelah itu anak-anak akan belajar dengan giat kembali. Kemudian selain itu juga untuk tugasnya. Untuk tugas itu kalau di model di sini kan diceritakan antara pertama guru itu mengajar di Amerika, kemudian dia pindah ke Finlandia. Kalau di Finlandia itu ketika dikasih tugas, itu memang diberi tugas di mana tugas itu mengajar anak untuk mencoba mengerjakan sendiri, dan dianggap soal-soal yang diberikan itu bukan soal-soal yang harus meminta bantuan orang tua untuk mengerjakan, tapi memang soal-soal yang memang melatih kemandiriannya dan tidak terlalu susah soal itu, dan berusahanya memang tidak diberi PR, seandainya harus dikasih PR seperti itu. Kemudian juga dengan tugas-tugas di sekolah, ketika memang hari itu tidak ada pelajaran, anak-anak diberi tugas, itu anak-anak dilatih untuk kemandiriannya. Gurunya standby ada, bisa di kantor atau di kelas atau dimanapun untuk melihat peserta dirinya mengerjakan tugas. Anak-anak dilatih benar-benar untuk kemandiriannya. Jadi mereka boleh buka buku, boleh ke perpus, tapi guru berusaha untuk mencoba memberikan keleluasaan anak untuk berusaha sendiri. Seperti itu. Kemudian lagi yang menarik bagi saya lagi ini, kalau kita kemarin sempat memberikan pembelajaran yang siswa aktif gitu, jadi terkadang akhirnya kelas menjadi gaduh. Nah, kalau di buku ini kemana dijelaskan ketenangan itu juga dibutuhkan dalam melakukan suatu pembelajaran. Mungkin itu kembali pada diri saya gitu. Saya contohkan diri saya sendiri. Saya sendiri itu kalau belajar, kalau mengerjakan sesuatu itu tidak bisa yang situasinya ramai. Beda dengan kalau saya amati sekarang, saya karena dekatnya sama Bu Nur ya Bu. Kalau Bu Nur itu bersituasi apapun, ramai apapun, itu dia bisa mengerjakan. Tapi iya, jadi membuat keramaiannya ya Bu gitu. Terus jadi kalau di kelas anak-anak situasi ramai itu tetap dia bisa fokus. Kalau saya memang nggak bisa Bu. Jadi mungkin karena perbedaan yang seperti itu, terkadang di kelas itu juga tidak bisa yang pembelajaran yang siswa aktif setelah terus gitu. Jadi memang ada butuh mungkin suatu ketika diselingi dengan memang kelasnya anteng, tenang, tapi bukan karena tekanan. Dalam artian dia anteng karena takut sama gurunya, tidak, tapi memang dia mau mengerjakan dengan serius. Mungkin itu Bu yang dapat saya pelajari, terutama untuk yang bukunya yang apa judul bukunya? Bukunya Teach Like Finland, mengajar seperti Finland juga. Pengarangnya Timothy D. Walker Bu. Penerbitnya Grasindo di tahun ini cetakan kelima di 2018. Nggih. Matur Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan karyawan SD Muhammadiyah 1 Kedatangan Surakarta, terima kasih atas waktunya dan mohon izin untuk menyampaikan, dan juga dari tadi yang ternyata dibaca bukunya itu sama dengan yang saya baca. Teach Like Finland, Timothy D. Walker 197 halaman. Cuman di sini ada beberapa poin yang tadi disampaikan Budia, tapi yang saya temukan dan sebagian belum disampaikan oleh Budia ini. Tapi ini dari sisi gurunya. Jadi kalau tadi kan dari sisi pembelajaran ada kemudian dan sebagainya, ini dari sisi gurunya itu diharapkan untuk bisa mengimplementasikan kompetensi sosial dari guru itu sendiri. Yang pertama, kita diharapkan untuk bisa mengenal anak lebih dalam lagi, kemudian terbiasa bermain dengan anak. Mau nggak mau kita ini adalah sekolah tingkat dasar.
ada gitu di halaman agak tengah itu. Kita harus banyak bermain dengan dia, dengan mereka, masuk ke dunia mereka. Saya agak sedikit tidak sepakat dengan beberapa praktisi yang hanya bisa menyampaikan teori-teori fiktif belaka itu saja. Mereka mengatakan nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, tapi ternyata di Finlandia dengan cara yang dilarang di Indonesia itu ternyata di sana malah justru bisa sukses. Kita dekat dengan siswa di Indonesia banyak yang melarang, menganggap apalah, tapi ternyata di sana bisa sukses. Kemudian menghapus bullying di depan kelas, nah, ini yang sering terjadi masih. Ya. Kalau siswa tidak bisa mengerjakan sesuatu kemudian disalah-salahi oleh oknum guru ini di hadapan teman-temannya, ini juga kurang baik. Di buku tersebut juga disebutkan itu harus dihapuskan seperti itu. Itu untuk menambahkan dari literasi yang dibaca ya. Kemudian untuk dari pendidikan karakter sendiri, dari pembelajaran Al-Quran dan kemuhammadiyahan, mohon maaf karena saya ada di 20 dari 24 kelas, jadi gambarnya nggak cuma dari satu kelas saja. Nanti kalau ada gambar-gambar dari kelas Bapak Ibu yang ngapunten, insya Allah ini gambar otentik dari kamera HP saya sendiri, bukan karena dari ngambil milik siapa, seperti itu ya. Disclaimer dulu. Yang pertama, berangkatnya dari ini, innamal bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita sebagai guru, niatnya apa di sini? Kalau niat kita untuk menyampaikan hal yang baik, ya kita harus pastinya kita akan melakukan sesuatu yang maksimal, meskipun itu tidak harus terlihat di mata orang. Tidak harus terlihat di mata orang. Kita bisa melaksanakan itu dengan silent. Anak-anak yang bisa merasakan bagaimana cara kita mengajar, bagaimana ilmu yang kita sampaikan itu sampai ke mereka. Itu bisa kelihatan dari sikap anak-anak kepada guru itu sendiri. Itu akan berbalas. Maka ketika sudah ada niat tulus ikhlas dari dalam diri dari guru itu sendiri, si anak itu juga akan merasakan sebuah kenyamanan. Itu akan membuat materi yang disampaikan oleh guru ini akan masuk ke dia. Ini teori apa ya? Tidak tahu namanya apa, tapi saling berbalas gitulah ya. Intinya seperti itu. Tapi kalau si guru ini dirasa nggak dekat sama si anak mau dia bagaimanapun cara mengajarnya, kalau dia dianggap tidak dekat dengan si anak nggak akan mau bisa itu ilmunya masuk ke dia, maka akan gampang mental. Nah, ini yang juga menjadi pembelajaran untuk saya sendiri, karena masih ada beberapa ternyata belum semua anak-anak itu bisa connect dengan saya sendiri. Jadi mungkin masih ada niat di dalam hati saya yang masih kurang lurus seperti itu. Monggo ini menjadi refleksi kita semua Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, karakter yang dibangun tentunya adalah dari 5 yang ada di kurikulum Merdeka. Tentunya adalah karakter religius, yang ini gambar diambil ketika terjadi hujan badai lebat gitu. Intinya mau disolat di Al-Musta tapi harus terbangun di kelas. Dan saya seperti yang Pak Ahmad sampaikan beberapa waktu lalu, berikan kebebasan untuk anak. Saya berikan kebebasan pada mereka, siapa silahkan pilih pemimpinku sendiri, pilih imam di antara kalian. Mereka akan melaksanakan setidaknya seperti musyawarah siapa yang paling pantas di antara mereka semua, seperti itu. Kemudian juga untuk membaca Al-Quran kaitan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran baca Al-Quran yang ada kaitannya dengan Al-Husna, itu insya Allah di kelas 6A sudah selalu ditingkatkan, mulai dari ketika saya masih dengan Bu Iva di 6A awal waktu itu, terus kemudian sekarang diamanahi di sana. Setiap pagi saya lebih fokusnya ke pembacaan untuk hafalan, insya Allah, karena kebetulan anak-anak ini yang sekarang di 6A itu dulu sudah sama saya dan juga sama Bu Ayu waktu di 5A. Jadi saya sudah cukup mengenal 32 karakter dari mereka sendiri karena sudah 2 tahun berurutan di sana, dan saya lebih merasakan ini kurangnya masih di pembacaan. Insya Allah kalau untuk tahfidz sudah bisa terkuasai. Jadi ya saya memanfaatkan waktu-waktu saja Bapak Ibu, tidak terpatok harus jam segini, enggak. Waktu istirahat, Pak mau baca Al-Husna, yo baca Al-Husna. Sedapatnya, tempatnya di mana? Mau di luar kelas, mau di dalam, mau di mana itu, depan perpus, kantin, setelah jajan. Kalau dia bilang mau Al-Husna, ayo baca.
kita seperti itu modelnya. Kemudian ini beberapa videonya, bisa jalan nggak sih? Oh bisa. Ini ketika membaca bersama di pagi hari, ya suaranya nggak ada karena nggak terkonek dengan soundgate seperti itu. Kemudian ini juga karakter gotong royong ketika mereka saya bagi mereka ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mencoba menerapkan pembelajaran sebaya. Karena ada mungkin di antara kelas-kelas kita semua, anak-anak itu ada yang sudah nyantol banget, ada yang belum. Saya mencoba untuk mengevaluasi saya sendiri, jangan-jangan cara ngomong saya yang salah. Nah gitu. Jadi karena anak-anak sudah ada yang connect, coba saya bagi yang connect ini ke beberapa teman-teman yang belum. Mereka yang menjelaskan. Dan alhamdulillah sedikit banyak ada perubahan dari yang belum paham ini setelah dijelaskan sama temannya, menggunakan bahasa mereka nggak tahu bahasa apa, bisa lebih paham gitu. Atau harus pakai AI dulu ya, saya juga persilahkan asalkan itu masih aman dan membuat mereka lebih paham di dalam pembelajaran. Ini juga di perpustakaan waktu itu dengan Pak Karti ya, beberapa kali saya juga di perpustakaan di sana juga kadang ngambil beberapa buku di situ, tapi seringnya adalah memanfaatkan teknologi yang ada di perpustakaan, diberikan TV yang cukup besar itu. Jadi coba saya gunakan di sana. Sama halnya karena pembelajarannya Al-Quran ya ngumpet-ngumpetnya cuma hukum bacaan dan bagaimana cara membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar seperti itu. Ini beberapa gambarnya itu juga. Kalau ini video yang ada di kelas 2-nya Bu Novita sekarang. Ya Bu Novita itu ada Irsyad, adiknya Bu Waira dan lain sebagainya. Ini mereka waktu itu mempelajari tentang huruf sambung. Kalau saya nunjuk secara sepihak, mungkin ada kata, kok yang ditunjuk itu terus Pak? Oke, kalau yang ditunjuk menurut kamu itu terus, kita gunakan spin off wheel. Siapa yang mau ditunjuk? Jelas yang ditunjuk dia. Ya semacam yang aku tentu Novita, Ridho, kadang dulu yang udah pindah itu sampai apa? Yang udah pindah itu adiknya Hanan itu. Oh Hilmi ya itu. Adalah sing itu ya yang kurang connect kan kayak gitu. Ridho bukan Pak Ridho loh ya, ada murid kita namanya Ridho loh, bukan jangan kemudian loh. Itu. Nah, terus ini juga kadang saya perintahkan mereka untuk menggunakan teknologi ini sendiri. Coba kamu pencet sendiri itu laptop saya. Ini menggunakan huruf sambung juga. Itu menguraikan. Coba kata mana yang kamu pilih. Ini 11-12 dengan yang disampaikan Pak David waktu yang di sana. Tapi saya kurang canggih Pak, lebih canggih jenengan ternyata. Ini saya manual pakai PowerPoint. Punya Pak David itu lebih canggih dan kekinian. Masya Allah luar biasa ya. Tenang loh, saya nggak bohong loh. Ini masih menggunakan PowerPoint gitu. Artinya aku juga pakai punya jenengan Pak, karena lebih mudah. Kemudian ini pembelajaran di kelasnya, ini juga kelas 2 kayaknya ya. Ada Farel di situ, berarti Bu Nur Fitri. Ini kelasnya Bu Nur Fitri. Ini memperkenalkan huruf-huruf sambung. Ini tantangannya luar biasa Bapak Ibu. Karena huruf Arab itu bukan huruf asli kita. Itu sama tantangannya dengan kita memperkenalkan mereka dengan aksara Jawa. Meskipun kita ada di Jawa, ya, tapi mereka agak asing dengan aksara-aksara itu. Nah, tantangan di bahasa Jawa dan bahasa Arab Al-Quran itu memperkenalkan bentuk-bentuk baru kepada mereka dan juga bagaimana cara membacanya. Tapi insya Allah ini durasinya panjang, 20 menitan. Ya kurang lebih seperti itulah. Kita memperkenalkan, nggak terlalu jelas ya gambarnya di sana. Itu huruf-huruf sambung yang kita gunakan menggunakan PowerPoint, memperkenalkan mana sih yang bisa disambung, mana yang tidak, bagaimana huruf sin itu bisa disambung, bagaimana di awal, di tengah, di akhir dan sebagainya. Kemudian ini hasilnya ketika mereka selesai mengerjakan beberapa perintah sesuai dengan kompetensi pembelajaran, memahami hukum bacaan yang ada di dalam surah-surah pendek tertentu. Ini hasil dengan menggunakan gotong royong videonya, mengurutkan salah satu surah dan menemukan hukum bacaan di sana tanpa transliterasi, karena saya anti dari transliterasi itu sendiri, kecuali untuk kelas bawah. Kelas bawah masih baruna itu masih. Tapi kalau untuk kelas atas sudah saya minimalisir karena itu menyesatkan. Gairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Nah, kan kalau dia membacanya itu terbiasa seperti itu, maka dia akan salah. Maka saya biasakan mereka untuk
menjauhi itu dulu. Kalau sudah bisa kamu baca Arab, baca Arabnya. Saya tekankan seperti itu. Kemudian ini juga gambar dari kerja kelompok dan sekaligus, gambar selanjutnya sekaligus sebagai laporan, berarti saya menerbitkan buku khusus untuk pendamping di kelas tahfidz kelas 6, yang di sana itu berisi hukum-hukum bacaan yang memang belum dipelajari di kelas reguler dan tidak ada di materi buku paket dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sana ada materi mat lazim mutakol ilmi, mat jais mutfasil, mat wajib mutasil, mat iwat, mat arid lisukun, idgham mutaqaribain, mutajanisain, satu lagi mat lazim mutakol harfi, ya, yang ilmi sudah tadi. Mutakol harfi ada 8 materi tambahan dan menggunakan buku materi khusus untuk mengenalkan kepada mereka dan membangun kemampuan mereka agar bisa lebih mengenal Al-Quran, karena speknya di tahfidz. Jadi saya ke sana larinya seperti itu. Ini hasil pengerjaan mereka, insya Allah sudah saya susun sedemikian rupa. Latihan tulis juga ada di situ, latihan membaca ada di situ, rumusnya untuk memudahkan mereka memahami hukum-hukum itu bagaimana yang mudah. Kemudian langsung saya suruh cari sendiri di Al-Quran. Sudah saya arahkan di sana, surah apa, ayat berapa, cari sendiri. Dan alhamdulillah mereka kebanyakan bisa menguasai. Ini hasil-hasilnya beberapa 100-100A, bukan fiktif, hasil dari mereka sendiri. Insya Allah ini juga A, paham dengan apa yang coba saya sampaikan, itu hurufnya apa, bertemu dengan apa, cara membacanya bagaimana, saya tanya alasannya apa juga bisa terjawab. Kenapa kalau itu dibaca ikhfa? Insya Allah seperti itu. Dan juga sekaligus melaporkan progres tahfidz juz 30 di kelas 6A dari dulu sampai sekarang. Insya Allah di posisi hari ini tadi yang sudah selesai 1 juz di juz 30, 34% atau kurang lebih 11 siswa, dan sudah diuji dengan Pak Tris 11 siswa, masih mengantri lagi 3 siswa. Jadi ada 14 yang insya Allah sudah selesai juz 30, dan ini prestasi yang menurut saya cukup membanggakan untuk sekelas anak-anak kelas 6, karena mereka bisa menyelesaikan hafalan juz 30 dalam jangka kurang waktu hanya 5 tahun. Yang itu tentunya juga ada andil dari Bapak Ibu guru sekalian yang sudah dari kelas 1 mengarahkan mereka semua sehingga di kelas 6-nya mereka selesai juz 30. Semoga apa yang sudah panjenengan lakukan sehingga anak-anak seperti ini menjadi barokah juga untuk panjenengan semuanya. Ini seperti itu Bu Yati kurang lebihnya. Mohon maaf atas kekurangannya, dan saya mengharapkan ada saran-saran dan kritik yang membangun terhadap saya sehingga saya kedepannya bisa melaksanakan pembelajaran Al-Quran itu lebih menyenangkan dan lebih bisa diterima anak-anak. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya dalam rangka mengungkap literasi yang selama ini grafiknya naik dan turun. Menurut pengamatan beliau Guru Society yang sudah dipaparkan pertemuan sebelumnya, terima kasih kepercayaan yang diberikan, dan saya berusaha untuk mencobanya. Lungsu-lungsu meludu nek wong Jawa ngoten niku. Yen ajan sithik melu udu turun. Ini sepiro aku ini. Yang pertama yaitu buku yang sudah saya baca dengan judul Bocah Solo Kudu Pinter Basa Jawa, dan penulisnya yaitu Jawa Jawa. Penulisnya yaitu guru peserta diseminasi model pembelajaran bahasa Jawa yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Secara fisik untuk memperkuat data, karena semua memang berbasis data. Kalau
berwaktu dulu. Karena memang ini edisi baru dan diterima diwakili oleh beliaunya Bapak Imam Prianto. Sebetulnya Dr. Yakti diwakilkan Bapak Imam Plus lagi. Kalau beliau memiliki banyak agenda. Seperti ini, sampelnya tebal. Buku itu nggak Mas Dhani? Sampelnya seperti ini, dan ini merupakan produksi dalam negeri Kota Surakarta. Halaman 48. Saya sesuai kolom yang di-share Pak Imam. Pak Imam Pak Lanjar nih beberapa tahun yang lalu nih. Maksudnya orang yang terus Pak. Buku ini berisi tentang unggah-ungguh basa Jawa, dongeng, nembang mocopat, nulis lan maca geguritan, maca lan nulis aksara Jawa. Pendekatan revitalisasi didasarkan pada 4 prinsip, yakni dinamis, adaptif, regenerasi, dan merdeka berkreasi. Tujuan dari penulisan buku ini untuk memunculkan penutur muda yang aktif berbahasa daerah dan memiliki kemauan untuk mempelajari bahasa daerah dengan penuh sukacita melalui media yang disukainya dan menjaga keabadian bahasa dan sastra daerah yang tercipta dalam ruang kreativitas. Kekurangan yang ada pada buku ini sebetulnya sampai di sini, tetapi kemarin waktu pulang sekolah, pulang kerja, ada teman saya juga dari Soto. Ya, menurut kekurangan yang aku bilang terus saya setelah sholat maghrib berbuka, saya introspeksi diri, kontemplasi terhadap diri saya dan terngiang-ngiang apa yang disampaikan saudara saya Ibu M. Husnul sehingga memunculkan kekurangannya atau menginspirasi seperti tadi Pak Ridho juga menginspirasi dan puisi ini sangat bagus. Nah, kekurangan yang muncul dalam proses penulisan buku ini minimnya kemunculan penutur ataupun penulis bahasa Jawa di kalangan guru, khususnya guru SD di Solo, Kota Solo. Dalam penulisan buku ini diwakili meskipun kekurangan, tetapi alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala diwakili penutur dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta di mana SD tersebut peduli terhadap perkembangan bahasa Jawa, didukung juga dengan guru SMP maupun SMA di Kota Surakarta. Kelebihannya di atas tadi mengungkap. Ini kan review saya karena buku jadi buku bukti fisiknya, jadi bukan data abal-abal. Berikutnya, next. Nah itu, bisa ngantuk. Buku berikutnya, karena saya memang didelegasikan, dipercaya oleh pimpinan untuk menyampaikan bahasa Jawa, punten untuk mendukung mempertajam hasanah materi ataupun pendidikan di sekitar bahasa Jawa, otomatis untuk memperkuat itu saya kuatkan dengan buku-buku yang identik dengan kajian-kajian Jawa. Yang kedua yaitu model pembelajaran bahasa dan sastra Jawa tingkat SD. Nah, sebetulnya kemunculannya buku yang dari Solo tadi, Pinter Basa Jawa dan seterusnya tadi, diinspirasi dari ini, awalnya dari ini, karena ini memang dari provinsi. Ya. Ketika saya mewakili SD Muhammadiyah 1,
untuk mewakili di Provinsi Jawa Tengah atas dahulu Ibu Sri Sayati menerima materi ini dan akhirnya Solo merespon dengan baik sehingga muncullah buku Bocah Solo Kudu Pinter Basa Jawa. Nah, bukunya yang dari Jawa Tengah ini lebih kecil dibandingkan yang dari Solo lebih besar karena lebih fokus apa sih yang dibutuhkan masyarakat Solo. Kalau ini lebih ke Jawa Tengah ya, ada ngapak, ada dimana isi dari buku tersebut yaitu buku ini berisi tentang model pembelajaran membaca dan menulis geguritan, pembelajaran unduh usuk basa, pembelajaran berpidato hampir sama. Dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat diharapkan adanya perubahan dari mengingat atau memorizing ya, jadi bahasa Inggris barang atau menghafal. Mohon maaf kalau bacanya keliru karena sudah terpengaruh oleh bahasa Jawa. Root learning Pak Anda ke arah berpikir, thinking dan pemahaman, understanding, dari model ceramah ke pendekatan pembelajaran, peningkatan atau penemuan, discovery atau inquiry learning, dari belajar individual ke kooperatif serta terkonstruksinya pengetahuan siswa. Yang berikutnya yaitu nanti kalau saya berpanjang lebar masih yang Bu Elin sudah mempersiapkan semuanya, yaitu buku Etika Hidup Orang Jawa. Ini sudah. Nah ini buku Etika Hidup Orang Jawa. Hubungannya kan ngomong SD, guru SD udah tahu. Oh iya, itu sebagai landasan konsep dan teori dalam kita memahami dan mengaplikasikan materi terhadap peserta didik. Ini diciptakan atau penulisnya Suwardi Indra Suworo, diterbitkan oleh narasi anggota IKPI. Buku Etika Hidup Orang Jawa memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai khas dalam etika Jawa. Berbagai segmen kehidupan yang harus ditata dengan patut agar hidup tidak terlalu bebas hingga memperoleh kedamaian yang hakiki. Orang Jawa semakin percaya kalau dirinya sebenarnya memiliki benteng pertahanan sosial yang berupa akhlak atau norma etik dalam bertindak. Melalui etika akan membingkai tindakan seseorang agar lebih arif dan bijaksana. Jiwa sang pembangkang telah tumbuh subur dan sulit terkendali di Indonesia. Wit mulo biyen pembangkang mesti aneh. Ini khususnya di Jawa. Tak sedikit orang Jawa telah meletakkan etikanya sampai kebablasan ke ujung kaki. Paling pusat Jawa sudah mulai kendor istilah-istilah bijak seperti anggap asor, rumah lamek, sepiti ngati-ngati sudah semakin ditinggalkan. Bahasa sebagai suatu sistem komunikasi adalah ini konsep suatu bagian dari sistem kebudayaan, bahkan merupakan bagian inti kebudayaan. Demikian juga dengan bahasa Jawa yang terlibat dalam semua aspek kebudayaan. Dalam perkembangan, tantangan dan gemblengan zaman menjadi bahasa asing di negeri sendiri, seperti yang disampaikan Pak Bar. Bosone dhewe mah dadi basa asing. Segmen itu pernah saya sampaikan pada waktu penerimaan hasil PTS dan wali siswa mengiyakan, oh Pak saya malah bahasa Inggris ini gampang, bahasa Jawa ini yang lanjut itu bahasa Jawa dari bahasa asing. Orang lokal kebudayaan itu banyak pengajarnya para bule-bule ya orang asing dari Belanda. Berikutnya buku yang terakhir yaitu Saatnya Membekali Anak dengan Kecakapan Hidup. Nah kalau ini memang dari SD Muhammadiyah 1 Perpustakaan Mas Kardi. Kita harus memanfaatkan
yang ada di SD Muhammadiyah 1. Terima kasih Pak Jaka dan beserta beliau Pak Hafid. Penulisnya yaitu Milardi Yoga, diterbitkan oleh 3 serangkai 181 halaman. Buku ini memberikan pemahaman terhadap kita bahwa keberhasilan anak tidak hanya terletak pada prestasi akademik, tapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk memberikan pendidikan dan pembekalan pada anak adalah dengan mengajarkan kepada mereka keterampilan atau kecakapan hidup, bertujuan agar anak berani menghadapi persoalan hidup dan kehidupan dengan wajar atau tidak merasa tertekan dan penuh tanggung jawab, serta mampu menemukan solusi secara proaktif, kreatif, cakap, mandiri, dan membentuk etos sejak dini dalam mengatasi persoalan yang dihadapi. Sedikit banyak itu sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Jadi orang Jawa menilai yang pintar kan tapi banyak, bahkan itu seksi hidup Bu Rusma Mardah itu kebetulan siswa-siswanya kan siswa saya dulu itu. Itu ada wali siswa yang menguyak ranking biro nanti label bagi difoto karena sudah merupakan kesepakatan kita tidak membagikan data konkret dari hasil pembelajaran itu. Ya tidak saya berikan ngengkel sampai kelas 5 Bu Rusma sendiri menemui permasalahan sejenis atau yang sama, tapi kita tetap sikap terhadap instruksi pimpinan sampailah balakoma. Mohon maaf segala salah dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang karakter. Saya mengambil yang dituliskan dari saya googling tentang karakter itu apa. Karakter adalah pola tingkah laku individu yang berhubungan dengan keadaan moral seseorang. Nah, itu yang digarisbawahi. Yang sebenarnya karakter itu menurut yang saya baca itu bisa dibentuk. Nah, dari yang dituliskan dari sini kita bisa mengambil satu garis besar bahwa tingkah laku individu berhubungan dengan keadaan moral seseorang. Nah, di dalam karakter sini saya tidak hanya berbagi dari untuk anak-anak, tapi dengan dari diri kita masing-masing sebagai guru atau orang tua, ataupun kita sebagai seseorang yang berdiri di lingkungan. Konsep pendidikan karakter. Saya mengambil tulisan ini karena saya anggap bahwa karakter itu tidak melulu apa yang menjadi suatu contoh yang harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi konsep pendidikan karakter itu adalah yang saya ambil di persekolahan ya. Konsep pendidikan karakter di persekolahan perlu bersifat inklusif, tidak boleh terpisah dengan eksistensi setiap mata pelajaran, juga harus direalisasikan secara holistik dan substantif, tidak boleh sebatas seremonial. Nah, ini yang bisa kita jadikan motivasi diri. Tidak hanya seremonial. Terkadang kita bilang karakter itu hanya sebatas tulisan, tetapi bisa jadi ternyata karakter itu memang sudah dari agama juga diajarkan, dari ilmu sosial juga diajarkan, bahkan sampai di setiap tingkah laku itu sebetulnya memang ada suatu karakter. Nah, itu secara garis besarnya seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, hubungannya dengan di SD Muhammadiyah 1 Kertaman Surakarta ini apa sih implementasi pendidikan dari pendidikan karakter itu sendiri? Dari guru, dari Bapak Ibu guru karyawan sudah dibentuk sejak awal sebelum adanya kurikulum Merdeka, bahwa di SD Muhammadiyah 1 ini ada beberapa program yang sebetulnya juga bagian dari pembentukan karakter dari diri seseorang. Mulai dari kita masuk, Bapak Ibu guru diberikan jam
Di awal saya masuk tahun 2008, kita masuk pukul setengah 7:10. Kemudian kita ada kalau dulu belum almarhum Pak Mulyanto itu belum ada kultum, tetapi kita mengisi kegiatan itu harus sesuai dengan apa yang memang sudah dijadwalkan dari sekolah. Nah, itu tanpa disadari sebetulnya kita sudah melakukan pengembangan atau pendidikan dalam berkarakter. Nah, karakter sendiri itu bisa dibangun, di awal tadi dikatakan itu bisa dibangun dengan kondisi kebiasaan sehingga moral kita itu bisa tertata. Nah, saya mengambil di sini implementasi pendidikan karakter di SD MUI dimulai dari gurunya dulu. Nah, saya menuliskan di sekolah dimulai dari 1 Kertalan Surakarta itu menerapkan atau mengimplementasikan pendidikan karakter sudah dimulai sejak dulu dari yang sederhana dalam hal pembiasaan sikap sampai pada hal yang lebih prinsip, yaitu dalam hal bersifat keagamaan atau ibadah. Karena dulu kita mengaji sampai berapa ayat itu pernah sama almarhum Pak Mulyanto itu disuruh mencatat dan kita suruh mengumpulkan. Saya masih teringat itu. Dan bahkan bacaan salat itu dites satu-satu. Nah, tidak ada jeleknya sekarang juga dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Nah, ini saya masih ingat pernah dikatakan Bu Yeti waktu itu masih kurikulum. Dikatakan setiap guru itu menjadi contoh. Nah, ketika Bu Yeti pun sekarang menjadi kepala sekolah, itu juga mengungkapkan kembali guru sebagai contoh dan bahkan dikuatkan juga dengan Engarso Songtulodo dari yang di slogannya dari Ki Hajar Dewantara ya. Nah, saya menjabarkan upaya meningkatkan mutu karakter yang positif di SD Muhammadiyah 1 itu diupayakan dulu dari gurunya. Bapak Ibu guru karyawan itu dibekali dulu untuk bisa menjadi contoh sehingga karakternya itu dibangun terlebih dahulu. Nah, dimulai dari kegiatan yang biasa kita lakukan. Bu Yeti mengatakan kita jam kerjanya pukul 6.45, silakan ditepati. Secara tidak langsung itu adalah membentuk karakter dari seorang guru atau diri kita masing-masing. Tinggal yang disinggung oleh Pak Barno awal lebih niat dan bahkan itu memang tergantung niatnya. Ketika seseorang itu mengatakan silakan ditaati peraturan, bilang itu gampang, tapi niatnya itu kita untuk apa dulu? Kalau niatnya kita itu untuk mengajak orang lain berbuat baik, maka itu sudah kata Pak Ustadz dengan Bismillahirrahmanirrahim kita berniat mengerjakan suatu pekerjaan, di situ sudah membentuk karakter. Berarti kita menggiring diri kita sendiri untuk beribadah. Nah, niatnya untuk apa dulu harus kita benahi. Nah, membenahi niat itu sendiri juga bagian dari pembentukan karakter. Selanjutnya, bahkan di sekolah ini diwajibkan Bapak Ibu guru datang tepat waktu dengan mengisi presensi. Kemudian kita mengikuti apel. Kemudian diikuti dengan nanti ada beberapa jadwal yang harus dilakukan. Yang berikutnya setelah kita membenahi diri dari kita masing-masing, dari seorang guru atau orang tua, kita boleh menularkan kepada anak-anak peserta didik kita. Upaya selanjutnya adalah meningkatkan mutu karakter yang positif dengan mentransformasikan kepada peserta didik melalui kegiatan sekolah yang tentunya sudah dirancang secara baik oleh sekolah. Nah, itu di mana kita sudah diberikan jadwal. Setiap pagi kita ada apel bagi Bapak Ibu guru. Setiap pagi ada kegiatan tahfidz untuk anak-anak. Membangun karakter disiplin secara sosial dan juga membangun karakter secara keagamaan itu perlu diseimbangkan sehingga paling tidak kita punya nilai karakter sosial dari gurunya masing-masing sudah disiplin, harapannya anak-anak bisa ditingkatkan lagi dengan program sekolah tahfidz dari gurunya untuk mengajarkan tentunya sudah mempunyai modal dulu, niatnya sudah bagus, implementasinya sudah bagus, harapannya ke depan anak-anak bisa lebih bagus. Yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi antara guru ataupun warga sekolah dengan Bapak Ibu wali murid. Bapak Ibu wali murid sebagai orang tua di rumah perlu mengetahui bahwa sekolah punya program yang memberikan satu pembentukan karakter terhadap anak. Nah, ini ada contoh-contohnya yang bisa saya ambil dari guru terlebih dahulu. Di situ saya memberikan gambaran ketika itu foto saya ambil dari sharing fotonya Bu Yeti. Ketika Bapak Ibu guru
apel. Mungkin dari diri saya sendiri ada perasaan mengeluh juga. Berarti kita harus introspeksi diri. Ya memang aturannya itu untuk membentuk suatu tingkah laku, pembiasaan itu memang di awal berat. Tapi mau tidak mau kita melakukan karena sebuah peraturan. Menurut saya tidak masalah, tapi nanti lama-lama akan bisa menjadi kebiasaan. Tidak hanya sebagai untuk yang apel itu kedisiplinan di dalam sekolah. Pembentukan karakter berikutnya dari Bapak Ibu guru juga dilatih untuk berempati. Berempati dengan apa? Dengan kegiatan yang mungkin ada kegiatan takziah di wali murid ataupun di rumah teman yang sedang bergabung, dan juga kegiatan untuk spiritualnya pengajian umum. Itu diberikan yang pertama memang harus absen. Nah itu menurut saya juga bagian dari pembentukan karakter yang positif terhadap diri kita untuk biasa mentaati peraturan, walaupun tidak secara langsung pasti kita berunding yang semestinya mau kemana harus itu dulu. Tapi kita perlu berpikir positif juga supaya karakter positif itu terbangun. Oke, kita mengikuti dengan absen dulu. Tapi ternyata ketika kita tanpa sengaja mendengarkan pengajian atau mendengarkan tausiah yang disampaikan, ternyata kali kita pas konsentrasi pikiran kita masuk ke sini juga alhamdulillah kalau itu bisa masuk hati dan pikiran kita. Itu juga termasuk pembentukan karakter dari nilai spiritual. Yang berikutnya, saya mencontohkan contoh aksi upaya meningkatkan mutu karakter yang positif di SD Muhammadiyah itu untuk murid-muridnya. Anak-anak dilatih disiplin untuk masuk kelas. Sebetulnya tidak jauh dari kurikulum merdeka yang diterapkan di SD Muhammadiyah itu sudah menerapkan itu. Bahkan diwajibkan anak-anak baris dulu. Kalau sebelum tenang tidak boleh masuk ke kelas. Kemudian membiasakan diri untuk bisa tertib dari awal sudah diajarkan. Nah, yang sebatas dari hal kewajiban lama-lama jadi kebutuhan sehingga karakter itu terbangun dari kebiasaan menjadi moral yang baik untuk anak-anak terlatih disiplin. Kemudian masuk kelas programnya bagus untuk mengikuti tahfidz, tapi tantangannya juga gede. Anak-anak diajar untuk membaca doa dulu, diikuti dengan menyanyikan lagu nasional. Itu juga sama, pembentukan karakter positif untuk bisa menghargai secara nasional bahwa kita itu tidak hanya berfokus sama spiritual karena kita sekolah Islam. Bagus menurut saya. Kemudian yang selanjutnya, karena program tahfidz itu difokuskan, yang saya tangkap itu ada dua. Kita menguasai untuk masalah bacaan Al-Quran dan juga untuk kegiatan ibadah. Nah, di situ saya mengambil foto anak-anak itu memang setiap hari sudah diwajibkan untuk kita mengaksen dari mana anak-anak itu sampai di mana bacaannya. Tadi disinggung sama Pak Baruno, membaca Al-Quran itu memang harus ada step-stepnya. Kita sudah berusaha dari SD Muhammadiyah 1 sudah memberikan program yang bagus, tinggal memang penerapan itu yang memang susah. Tetapi tidak susah jika kita dikembalikan pada niat untuk kita membuat menjadi lebih baik, itu insya Allah dimudahkan jalannya. Nah, yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh seorang guru dan juga oleh orang tua, SD Muhammadiyah 1 tidak kurang-kurang memberikan upaya yang maksimal. Dengan cara apa? Kita untuk berkomunikasi dengan wali murid, bahkan kita memberikan dari sekolah itu buku monitoring. Buku monitoring, tapi di kelas saya khususnya yang membawa tidak genap 1 lusin. Hanya itu saja. Nah, itu juga bagian dari pembentukan karakter. Karakternya siapa? Karakter gurunya, juga karakter orang tuanya, juga muridnya. Guru sudah memberikan upaya mengingatkan, menagih dengan sampai di mana buku monitoringnya, dan saya biasanya kalau yang saya cek, mohon maaf, saya cuma 3. 1 hafalannya, 2 itu sholatnya, yang ketiga itu HP. Itu yang saya lakukan. Tapi itu pun juga hanya 7 anak. 12 anak itu yang selain itu kosong, yang diisi hanya hafalannya saja. Nah, bagian-bagian dari itu sudah merupakan upaya komunikasi sekolah, guru, murid, dan juga orang tua sebetulnya sudah terbangun. Hanya bagaimana kita itu meresapi itu semua, kadang kita balik lagi niatnya, karena dari saya sendiri juga sama, niatnya saya menggugurkan kewajiban dari sekolah. Ternyata kalau dipikir juga sebetulnya itu mengandung nilai karakter dari diri saya sendiri. Ternyata saya itu sudah diajari seperti ini, tapi memang gablek. Ya memang itu tidak serta-merta langsung menjadi sebuah
tujuan yang baik terwujud, tetapi itu adalah proses. Dan insya Allah tujuan dari sekolah selalu positif. Nah, Bapak Ibu, semuanya itu saya rangkum, saya gabungkan juga dalam saya kaitkan dengan yang sudah ditulis. Saya masih ingat waktu itu Pak Musiono itu menegur saya, nek dudu wong Jawa ora iso basa Jawa ya ora apa-apa, tapi paling ora yo ngerti yo kowe duwe agama. Nggih Pak, saya ingat sampai sekarang. Ternyata ada tulisannya, implementasi pendidikan karakter dalam Islam itu tersimpul dalam karakter pribadi Rasulullah. Nah, yang saya baca, saya menemukan bacaan itu juga tidak ada salahnya kita itu sebagai orang Islam mencontoh karakter Rasul kita, suri teladan kita, bahwa kedudukan pentingnya itu mempunyai fungsi yang sangat diperlukan, dan dituliskan juga dalam Al-Quran itu dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, menurut saya kita sudah diajarkan dalam kalamullah yang jelas-jelas itu benar adanya dan itu bermanfaat. Tidak ada salahnya kita itu mengawali niat dengan baik. Kita berusaha, sudah diberikan jalan berjuang di SD Muhammadiyah 1 dengan berlandaskan Al-Quran. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Ada beberapa kesimpulan, yaitu karakter positif bisa dibentuk melalui usaha yang tulus serta pembiasaan yang baik. Yang kedua, kita sebagai manusia yang beragama sudah selayaknya selalu menanamkan dari dalam diri tentang karakter positif sebagai agen perubahan bagi lingkungan sekitar menuju yang positif, yang terus bermanfaat dan tidak lelah memperbaiki diri menuju akhlak yang baik sesuai ajaran agama. Terakhir, bersama niat, usaha, pikiran positif dan doa pasti kita bisa. Terima kasih. Mungkin sedikit yang saya sampaikan kurang lebih ada, saya minta maaf. Bila nanti ada salahnya saya boleh diberikan masukan, bila ada lebihnya boleh diambil pelajaran. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya sedikit sharing ya tentang buku apa yang saya pelajari. Sebenarnya ini buku ada banyak di dalam yang saya simpan di drive, tapi nanti akhir-akhir ini itu saya ikut kelas Excel. Ya, mungkin itu bukan bacaan tentang literasi, ya tentang literatur, tapi saya itu sebenarnya tidak bisa kalau untuk baca buku yang hanya tulisan aja. Pasti saya ngantuk. Dan itu saya lakukan, buku-buku di rumah itu sebenarnya banyak punya istri. Itu saya baca kalau ketika saya tidak bisa tidur. Dan itu pasti saya ngantuk. Jadi saya tidak bisa membaca yang full ada tulisan. Saya lebih menyukai tentang apa yang saya baca terus saya kerjakan. Nah, di sini ada banyak sekali kelas yang kemarin saya ikuti, tapi terakhir saya ikut Excel dari komunitas Excel Indonesia. Itu ada beberapa buku. Kenapa saya ikut ini itu karena setahun terakhir ini saya mengalami permasalahan tentang yang di sini yang kredit rumah pasti tahu, ya lah. Nah, di situ saya itu dulu pernah dikasih dari sana itu rincian untuk pembayarannya. Kemudian saya beberapa angsuran terakhir itu, kenapa kok bisa seperti ini? Terus saya minta filenya dari bank tersebut. Dari situ saya kulik rumusnya. Dan rumusnya memang saya sulit memahami. Terus akhirnya saya cari di internet nggak ketemu. Terus akhirnya saya gabung di komunitas di Instagram. Saya diberi pemahaman, ternyata itu hanya beberapa kali konsultasi saja. Nah, dari beberapa itu tuh akhirnya saya disuruh ikut kelasnya agar dapat ikut semuanya, agar bisa memahami dari rumus yang saya tanyakan itu. Nah, dari situ ternyata itu tidak bisa langsung ke expertnya, dimulai dari begini. Jadi mulai dari benar-benar nol. Jadi kayak saya itu
sebulan di awal itu 8 kali pertemuan tuh kok gini aja gitu, mulai males kan ya, walaupun di situ suruh praktek, suruh tugas itu akhirnya saya alah ikut ini toh gitu. Dan akhirnya bulan selanjutnya itu mulai rumit dan alhamdulillah di situ saya menemukan satu rumus baru. Mungkin nanti yang mau nyari angsuran apa, insya Allah itu kemarin sudah saya ujikan di sana, lolos dan alhamdulillah benar. Mungkin nanti panjenengan kalau mau mencari apa untuk angsuran berapa tahun, insya Allah tidak akan duitnya. Nah, sebelum itu buku yang saya belajar itu yang saya dapatkan itu ada 3. Ya, internet ada. Oh, ini ada. Ya. Satu belajar Excel dari nol. Ini ada 190 halaman. Ya. Mungkin kalau panjenengan punya putra atau putri yang memang suka dengan algoritma, ya, dengan statistika, sangat cocok sekali. Ini sudah dirangkum. Jadi sangat amat mudah dipahami. Walaupun panjenengan, mungkin kalau saya kan sudah pernah dapat materi Excel itu dari SMP, SMA, kalau kuliah tidak ada. Itu walaupun sudah saya pelajari, tapi setelah baca buku ini, walaupun nggak semuanya saya baca, saya hanya ambil yang saya tidak tahu, ternyata itu sangat berguna. Rumus-rumus simpel itu ternyata disimpelkan lagi di komunitas ini. Selain belajar dari nol ini, ada juga, ini sudah ada rumusan 72 rumus penting. Ini yang sangat amat berguna kalau memang keseharian kita itu pakai Excel ini. Nah, dari situlah, dari 72 rumus ini saya menemukan ternyata di situ itu ada rincian yang saya utarakan di sebelumnya tadi. Rincian yang tidak diberikan di situ. Ternyata ada kolom yang jauh sekali ditaruh. Nah, itu untuk perkaliannya. Dari sheet itu yang diperlihatkan hanya beberapa kolom saja, ternyata itu ada diletakkan di sangat jauh sekali. Nah, itu ternyata untuk menambahkan angka itu. Saya barunya di situ. Terus dari situ saya mulai belajar Excel lagi. Dan alhamdulillah ini baru di tahap kedua, baru 2 kali pertemuan terakhir minggu kemarin. Terus saya coba-coba dari buku yang baru diberikan ini, ternyata saya bisa mengubah sistem itu. Terus saya ajukan ke sana, alhamdulillah lolos. Terus saya coba lagi dengan angsuran yang saya punya. Ternyata memang benar, tapi hanya saja kalau dari saya itu dipluskan bunganya itu bukan angsurannya tapi bunganya yang ditambah. Jadi kalau katanya flat itu ternyata bohongan. Kadang-kadang saya melihat walaupun kurs bunga naik, di situ itu lebih naik lagi daripada kurs bunga yang diberikan. Nah, nanti kalau misalnya dengan membutuhkan, misalnya mau beli mobil atau kendaraan, insya Allah bisa. Nah, iya. Ya, masih hitung saja. Nah, jadi biar tahu. Ya, itu. Mungkin itu buku. Iya. Memang seperti itu baik-baik. Pernah mau lihat apa saya masukkan di situ? Oh ternyata segini bulannya. Oh ternyata akhirnya nanti dulu. Seperti itu kan. Jadi kita itu tahu dari awal. Ya, dengan adanya ini, jadi harganya berapa, kita bisa skenario berapa, itu bisa kita ketahui. Jadi kita bisa ancang-ancang nanti per bulannya berapa gitu. Nah, mungkin ini beda sekali dengan buku yang panjenengan baca. Tapi memang jujur saya itu tidak bisa hanya membaca saja, itu tidak bisa. Pasti saya ketiduran dan membuat saya ngantuk. Itu pasti. Saya sering, anak saya itu kalau tidur sekarang juga nggak bisa langsung tidur, minum susu tidur, nggak bisa. Harus diocehkan dulu. Ya. Dan bapaknya juga nggak bisa dongeng yang bagus, apalagi ibunya sangat kurang ramah. Ya. Jadi kalau saya untuk membaca buku yang penuh dengan tulisan itu tidak bisa. Saya mesti praktek. Saya cari yang praktek, seperti programming, editor video, itu pasti saya baca terus saya coba. Saya baca, saya coba. Seperti itu.
Kalau soal cerita-cerita itu saya tidak bisa. Komik saya juga nggak bisa baca. Walaupun itu bergambar tapi saya tidak bisa. Apalagi novel. Novel itu sangat amat tidak bisa. Ya mungkin ini buku yang berbeda dengan Bapak Ibu semuanya. Ya hanya itu yang bisa saya baca dan saya pahami. Kalau buku yang penuh dengan tulisan sangat sulit untuk memahaminya. Mungkin cukup itu Betty. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti ke Pak Lanjar, saya akan mereview dari penampilan teman-teman semuanya tadi luar biasa. Yang pertama tentang praktik baik karakter, sesuai dengan kesepakatan itu akan terus berproses sampai untuk yang karakter ismubah itu akan berproses terus menerus sampai 5 Juni. PJ-nya itu Pak Ahmad Saifuddin, kawan saya. Krosoporan ya. Jadi itu dalam proses. Jadi harapan saya membangun karakter akan terus berlangsung sampai saya melihat leger laporan karakter. Raportnya kan akan muncul, sehadahnya anak-anak kan akan muncul di bulan Juni ya. Nah itu baru kita nyatakan selesai. Jadi yang karakter baru akan selesai di 5 Juni dalam bentuk setiap wali kelas melaporkan sahadahnya anak-anak. Sahadahnya anak-anak. Itu yang karakter. Kemudian yang meningkatkan kompetensi dengan membaca, itu PJ-nya Pak Imam Priyanto. Itu juga akan berproses sampai tanggal 6 Juni 2024. Sekarang saya cek, siapa yang sudah membaca 4 buku? Alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa yang baru 1 buku? 2 buku. Ini harus jujur ini. Jangan jujur, harus jujur. 3 buku. 3 buku. Kak targetnya mundur. Berarti harus sampai bulan Juni itu minimal harus 4 buku. Nanti laporan print out-nya diserahkan ke Pak Lanjar. Terus bagaimana bentuk pelaporannya? Pak Lanjar akan memberitahu, contoh memberikan laporannya pakai yang namanya good print. Itu hasil dari kemarin kegiatan Monef dengan BPGP. Jadi kalau literasi kita itu menjadi baik, nilainya 100% loh nilai literasi kita itu pasti bermula dari gurunya yang suka membaca. Kalau guru tidak bisa membaca ya bagaimana? Jangan memang bisa begini, ngajak anak ayo membaca tapi dirinya sendiri nggak membaca. Merasa bersalah nggak kalau seperti itu? Ngajak muridnya moco, neng awake dhewe orang moco. Ya nak baca tapi dalam hati guru juga nggak pernah baca. Kan orang penak nih jatuhnya. Tapi kalau kita minta, yuk baca, tapi kita yang baca, guru yang baca loh. Jadi imbang. Jadi nanti ini tetap akan berproses. Jadi 2 topik ini belum akan saya selesaikan di bulan April. Akan kita selesaikan di bulan Juni. Nah, laporan-laporannya silakan. Yang baru 1, yuk ayo baca. Disempat-sempatkan sambil nunggu buka puasa membaca buku. Yang sudah 4 ditambahin lagi, itu lebih baik. Nah, itu. Nah, nanti Pak Lanjar akan menyampaikan Goodreads itu apa toh? Nah, Goodreads itu adalah perpustakaan penjenengan masing-masing. Karena di aplikasi itu akan muncul buku-buku yang sudah dibaca, termasuk resensinya. Kalau belum selesai membaca di Goodreads itu juga bisa ada laporan belum selesai dibaca. Kalau sudah selesai dibaca terus diberi bintang. Bukunya ini bagus, diberi bintang berapa? Seperti itu di Goodreads. Goodreads ini bisa masuk lewat Facebook.
Bapak Ibu kan punya Facebook, jadi bisa masuk ke Goodreads. Silakan Pak Raja dipresentasikan, tidak usah lama-lama. Pak Imam sudah membuat sebuah tabel yang berbentuk rangkuman manual lah bahasanya. Nah, kemarin setelah connect itu saya mempelajari tentang Goodreads. Jadi semacam Facebook kita, cuma di dalamnya itu berisi tentang buku-buku yang pernah kita baca. Jadi jadi buku-buku yang kita ditulis di belangko tadi itu bisa langsung kita aplikasikan di dalam web namanya Goodreads niki ngerti. Nanti Bapak Ibu langsung mawat kalau untuk praktek bisa searching di Google Goodreads GOOD Real. Langsung dipraktekkan Bapak Ibu. Terus buku yang sudah dibaca bisa langsung dimasukkan. Langsung daftar. Kalau siapa yang sudah punya Goodreads, siapa yang sudah punya? Belum punya. Berarti semua langsung praktekkan. Daftar. Searching mawar di Google Goodreads Indonesia. atau Goodreads Indonesia sama saja, nanti mungkin terus loginnya Gmail sakit, Facebook sakit, yang Apple Goodreads Indonesia. Belajar ID juga bisa Bapak Ibu. Belajar ID itu kan upload Google. Belajar ID itu juga Google. Di Play Store ada, tinggal install. itu juga Di Play Store ada, tinggal install. Intinya selanjutnya laporan buku yang sudah dibaca itu dimasukkan ke, selain printoutnya diserahkan ke Pak Ganjar, penjenengan punya perpustakaan sendiri di Goodreads. Semakin banyak buku yang dibaca, semakin kaya nanti perpustakaan Bapak Ibu semuanya. Ya, itu. kemudian di sini tidak untuk tempat untuk membaca, jadi tidak bisa. Jadi jenengan nanti tinggal ketik apa buku yang ada di sini. Misalnya tenggelamnya kapal Van der Wijk, ya bisa. Nah, di situ ada cover dan lain-lain, rating, tapi tidak bisa untuk dibaca. Bisanya untuk apa? Jenengan hanya laporan saja kalau mau membaca. Ada 3 pilihan, mau tak baca, atau sedang membaca, atau sudah membaca. Jenengan tinggal kasih rating dan review, saling diskusi, itu aja. Karena ini web untuk mengetahui katalog buku yang sudah kita baca atau yang sudah kita baca. Kalau jenengan mau membaca, lewatnya Google Book mawon. Ketik Google Book, di sini tenggelamnya kapal itu tadi, terus jenengan enter, ini sudah ada. Apa namanya? Ini bisa dibaca. Ini gratis juga. Jadi bacanya di buku asli kayak bukunya Buria tadi bisa, atau di buku digital atau e-book bisa. Ini contohnya, ini saya dibuka di Google Book tenggelamnya kapal Van der Wijk, saya baca, kemudian ketik judul yang sama di Goodreads, baru kita review. Seperti itu saja pada penjelasan simpelnya. Jadi Goodreads itu hanya sebagai katalog atau perpus kita yang sudah kita pernah baca. Paling oke Pak Jaka Prastia pasti. Statusnya terus. Karena statusnya baca buku terus ini. Apa baca? Nah taruh di situ Pak, itu perpustakaannya jenengan. Bapak Ibu yang terakhir, tadi saya juga sempat ngobrol dengan Pak Ardi. Kalau ingin aplikasi-aplikasi buku gratis itu bisa Bapak Ibu kalian berbentuk aplikasi iSolo, iJakarta, iPusnas, itu kayak sejenis perpus digital gratis. Tapi kalau simpelnya web, ketik mawon Google Books, di situ juga sudah ada. Nah, tadi
untuk tambahan untuk membaca buku pribadi. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk paparan Goodreads. Untuk kertasnya akan dikumpulkan di meja saya. Jangan lupa di tapak semuanya sebagai arsip untuk nonton hari ini. Demikian bagus atau betul? Demikian tadi hasil PFO kita. Artinya kita masih punya PR terkait membangun karakter anak sholat dan mengaji masih terus berjalan. Penilaian kelas tetap harus dilakukan. Penguatan dari guru harus tetap dilakukan karena akan terus berproses sampai bulan Juni, baik peningkatan kompetensi guru berkaitan dengan membaca maupun dengan pembangun karakter. Kemudian kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillah,